Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik juga ternyata ya. Ini ada mantan presiden ya, ini sejarah baru dalam dunia politik Amerika begitu ya. Ada mantan presiden karena dia terlalu banyak kasusnya, ternyata ya ditahan juga begitu, yaitu seorang mantan presiden Trump ya. Bahkan saat persidangan dia ditahan terlebih dahulu begitu karena terlalu banyak kasus-kasusnya yang dimainkan oleh si Trump ini. Tetapi perlu diingat bahwa ini sejarah baru di Amerika begitu ya. Lantas bagaimana dengan Indonesia saat ini begitu? Akankah juga nasib ya senasib dengan apa yang terjadi di Amerika begitu ya? Saya rasa perkembangan demokrasi ya sama-sama menganut sistem demokrasi, saya rasa pasti ada di satu sisi begitu ya. Tetapi perlu diingat ketika kasus-kasusnya banyak, siapapun jangankan presiden, apalagi rakyat, apalagi presiden, gubernur pasti ditahan begitu kan? Karena yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu harus sama di mata depan kita sendiri, di mata depan hukum begitu ya. Ya bisa saja terjadi begitu kan ya, tetapi perlu diingat bahwa ketika dia banyak kasus begitu. Mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini bayangkan ya, ngeri ya, Amerika mantan presiden ditangkap. Wah, betul betul sekali begitu ya. Padahal itu mantan presiden. Tetapi ada kutipan ya, ada tweet ya dari Nico Silalahina. Dia mengatakan begini. Sejarah baru di Amerika, seorang mantan presiden ditahan dan tidak menutup kemungkinan Jokowi juga bisa ditahan jika dia tidak menyelesaikan skandal 349 triliun di Kemenkau ya. Potensi IKN mangkrak yang menghamburkan uang negara, kereta cepat yang awalnya tanpa APBN ya jika diusut. Apakah akan melanjutkan seperti itu, sama nasibnya dengan yang ada di Amerika begitu? Itu yang menjadi pertanyaan hari ini begitu ya. Karena ketika banyak kasus bisa saja terjadi begitu, siapapun orangnya begitu kan ya. Bahkan ini komentar-komentar Neko ini bisa saja benar begitu kan. Karena apa? Karena di satu sisi ya ketika melihat carut marut yang ada di Indonesia, wah sangat luar biasa begitu ya. Bahkan ya komentar-komentar netizen ini banyak sekali ya. Nunggu Anas nyanyian aja ini. Emang Anas nyanyi apa? Semua sejajar di mata hukum, udah good lesson from Amerika Serikat. Mulai dari sekarang siapkan payung sebelum hujan ya. Koalisi besar bukan tempat yang baik untuk berlindung ya. Sisakan ruang tidak percaya terhadap politikus-politikus ya. Percayalah. Banyak yang mengunggah adalah ijazah palsu begitu ya. Wah, negeri ya. Ngeri betul ya. Itu kan sistem hukum di Amerika Serikat. Kalau Indonesia semua masih aman terkendali. Syaratnya satu, jangan sampai Anies jadi presiden. Semua bisa berubah. Ini ya, ada pro dan kontra ternyata di sini. Wajar, karena inilah demokrasi kita begitu. Ngapain kita harus keluar-keluar sana sini begitu kan ya? Dalam artian bahwa inilah demokrasi kita. Amerika Serikat mungkin ya dengan carut marut kasus-kasus apa yang dilakukan oleh si Trump, ya bisa saja di Indonesia terjadi begitu kan ya. Tapi Indonesia semoga tidak terjadi seperti di Amerika. Tapi melihat situasi dan perkembangan, pemikiran-pemikiran orang-orang Indonesia itu yang menjadi kiblat itu adalah Amerika begitu ya. Dalam konteks pemikiran begitu ya. Ya percayalah, bisa saja seperti itu begitu ya. Semua sejajar di mata hukum ya. Ini kalau di Konoha yang pakai ijazah palsu bagaimana nasibnya? Di negeri ini pemimpin bukan ditangkap lagi tapi ditaur ya. Ditaur dulu nih, rakyat sudah lebam-lebam baru ditangkap. Banyak sekali pokoknya ya. Kapan aja ya Indonesia seperti itu, walaupun mantan presiden, tapi pada saat dia menjadi presiden namun banyak kesalahan dalam memimpin negeri ini. Ya bisa saja dalam kasus-kasus pribadi bisa saja ditangkap begitu ya. Tetapi perlu diingat semoga tidak terjadi begitu ya. Semuanya aman-aman aja begitu. Bagaimana ditakan di mana mukanya kalau ditangkap begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ini agak menarik juga begitu ya. Detik-detik Donald Trump ditahan sebelum persidangan di Amerika Serikat ya. Ini sangat menarik sekali ya. Dalam update-nya mengutip dari CNN Internasional ya, sumber mengatakan ada 34 tuduhan yang diajukan kepadanya. Bahkan jaksa menuduh Trump menjadi bagian dari rencana melanggar hukum untuk menekan informasi yang dapat merugikan kampanyenya. Wah, ini ternyata muncul spekulasi begitu. Dalam artian kalau ini benar, wallahu alam apa yang terjadi selama ini begitu kan, begitu logikanya begitu ya.
Tetapi ini tiba di pengadilan ya, Donald Trump ditahan sebelum dakwaan dibacakan. Wah. Ini mantan Presiden Amerika Serikat ya, Donald Trump tiba di pengadilan Lower Manhattan untuk menjalani proses hukuman yang bersejarah bagi dirinya dan negaranya. Donald Trump dalam tahanan sebelum mendengarkan dakwaan yang akan diberikan kepadanya. Bahkan dilansir dari CNN ya, Trump telah tiba di kantor Kejaksaan Distrik Manhattan ya, lalu kemudian ya sidik jari Trump diharapkan sebagai bagian dari penangkapan ya, meskipun masih belum jelas apakah fotonya akan diambil. Trump selanjutnya akan dibawa ke ruang sidang untuk diadili. Karena Amerika Serikat itu serba canggih semua begitu kan ya, siapapun yang berbohong di situ, siapapun yang bermain di situ pasti ada dampak begitu, pasti ketahuan di situ begitu ya. Bahkan Trump diperkirakan tidak akan diborgol setelah penangkapannya. Hal ini disebut karena Trump akan tetap berada di bawah perlindungan penegak hukum yang konstan ya. Dilansir dari AFP, iring-iringan mobil Trump berhenti di kompleks pengadilan di Manhattan ya setelah melakukan perjalanan 6 ya kilometer dari kediaman Trump ya, tower dekat Central Park ya. Terus kemudian apa sebenarnya kasus-kasusnya banyak? Ada katanya ada terkait dengan pornografi, terus kemudian terkait dengan sewa prostitusi dan sebagainya begitu kan. Ada porno, ada melawan hukum di situ. Katanya begitu. Tetapi melihat dari peristiwa-peristiwa yang terjadi selama ini ya bisa saja begitu kan. Di Indonesia itu bisa saja terjadi begitu. Karena di Indonesia itu ya saya melihat bahwa ya kalau memang dia kasus, saya rasa dengan kasus porno tidak ada begitu kan, kecuali di Amerika begitu ya. Tetapi dilihat dari sisi demokrasi kita ya, kecurangan, terus kemudian berbagai situasi yang tidak memungkinkan, utang negara hampir 8.000 triliun begitu kan. Kalau dikalkulasi seperti itu bisa saja ada kasus-kasus besar begitu kan ya. Apalagi ya di Kemenkau katanya sih ya, dengan pernyataannya Pak Mahfud ya, bahkan ada money laundry dan sebagainya ya bisa saja di situ begitu. Tetapi melihat perkembangan di Amerika Serikat ya, saya rasa ya karena memang kiblatnya Amerika ya, banyak yang berkiblat Amerika pasti akan terjadi karena ini adalah pertama kali sejarah di Amerika begitu. Jadi saya rasa perkembangan hari ini adalah bahwa kalau kita dikaitkan dengan Indonesia bisa saja itu terjadi begitu ya, atas kebohongan-kebohongan yang selama ini ya ditutup-tutupi para oligarki-oligarki yang punya kepentingan besar terhadap bangsa kita gitu. Bisa saja terjadi begitu. Tetapi saya rasa agak jauh di Indonesia begitu kan. Karena apa? Karena sama-sama melakukan itu begitu. Kan kira-kira seperti itu begitu ya. Tetapi inilah demokrasi kita yang harus kita hargai. Kira-kira seperti itu begitu. Tetapi ya, mari kita bacakan terlebih dahulu komentar-komentar netizen. Banyak sekali ada pro dan kontra di sini begitu kan ya. Salah satunya ini ya. Mari kita bermimpi di negeri ini suatu akan ada yang seperti ini. Biar maju negeri ini. Bahkan ini berkaca dari negeri Amerika, sepertinya sang paduka di suatu negara sibuk mencari pengganti untuk mengamankan diri, keluarga dan koleganya. Bukan tidak mungkin ya akan jadi presiden pertama yang masuk penjara. Ini baru hukum di Amerika atas bawah ya, atas bawah tajam setajam silet ya. Di Konoha ya kapan ditangkap ya? Udah banyak pelanggaran ya, masih dipuja-puji ya, terus pengen 3 periode pula. Wah, ini komentar-komentar netizen harus dengarkan juga, harus hati-hati siapa mereka begitu ya. Ya pada akhirnya ya kalau kita bersama misalnya melakukan tindak pidana korupsi misalnya, apalagi di Kemenkeu, kalau tidak diungkap ini harus diungkap biar clear ya, biar tidak menjadi rancu di masyarakat. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel dari podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube dari podcast Rakyat ini.